Kali ini gue akan ngebahas anime yang bisa dibilang masih baru ya. Masih baru ke season 2-nya, yaitu anime Kaiju nomor 8. Nah ini gue nggak tahu ya, nomor 8-nya ini terinspirasi dari mana ya? Apakah terinspirasi dari Andres Iniesta? Gue juga nggak tahu anjir. Tapi ada hal yang menarik dari anime Kaiju nomor 8 ini ya. Karena seperti yang kita tahu kebanyakan dari anime itu MC-nya udah pasti anak muda yang energik ya. Anak muda energik, visualnya keren, cool, maco, ganteng ya kan. Yang berambisi menggapai cita-citanya guys. Nah di anime Kaiju nomor 8 ini beda banget ya. Ada nuansa baru ya. Ini MC main karakter atau tokoh utamanya itu seorang mamang-mamang anjir. Seorang mamang-mamang usia 30 tahunan yang perutnya udah buncit, yang gerak dikit pinggangnya sakit, yang lari kenceng dikit lututnya kram anjir. Ini bener-bener keren sih. Dari satu sisi kayak ngasih harapan ya bahwa tidak ada kata terlambat meskipun sudah melewati masa prime-nya, meskipun sudah mamang-mamang tapi masih bisa guys menjadi seorang karakter utama anjir. Nah, yang gue maksud adalah Hibino Kafka ya. Ini kalau ngomongin Hibino Kafka ini keren banget sih. Jadi alur cerita di anime Kaiju nomor 8 ini ya. Jadi ini apa universe-nya Kaiju nomor 8 itu ceritanya tentang musuhnya itu para monster ya atau yang biasa dikenal dengan kaiju. Kaiju kan bahasa Jepang dari monster ya. Sama kayak Godzilla-Godzillaan gitulah ya. Nah, dalam universe Kaiju nomor 8 ini ada dua orang Hibino Kafka dengan Mina. Mina itu namanya siapa? Ashiro Mina. Nah, ada dua teman kecil ini ya yang punya cita-cita kelak kalau udah dewasa pengen jadi pasukan yang memberantas para kaiju ya. Nah, Mina Ashiromina ini sukses guys. Jadi Ashiromina ini kan cewek ya, sukses ya. Sampai dia menjabat posisi tertinggi sebagai komandan divisi 3. Nah, sebaliknya dari Mina, Hibino Kafka ini hidupnya penuh dengan kegagalan anjir. Kayak fail, fail, and fail gitu ya. Sampai-sampai dia udah berapa kali ya? 4 apa 8 kali ikut masuk seleksi petugas yang memberantas para kaiju, gagal, gagal, dan gagal lagi anjir. Sampai-sampai dia itu berprofesi sebagai pembersih ini bangkainya kaiju anjir. Jadi kan ada pasukan pemberantas kaiju, nah ada pasukan yang tugasnya itu ngebersihin sisa-sisa bangkai kaiju yang sudah hancur anjir. Nah, Hibino Kafka itu menjalani profesi sebagai tukang bersih-bersih ya anjir. Sampai kayak jauh banget lah dari target impiannya ya. Tapi dia itu nggak pernah nyerah anjir. Dia mencoba lagi, coba lagi. Tiap tahun ada seleksi dia coba masuk lagi. Sampai-sampai suatu keajaiban pun terjadi ya. Jadi ketika Hibino Kafka ini terbaring sakit setelah dia menolong temennya ya. Nah, dia itu kemasukan kaiju anjir. Ini kan kalau di main karakter yang lain itu kayak Naruto, Kyuubi-nya itu udah ada dari lahir kan, udah ada dari lahir lah pokoknya ya. Sama kayak ini si Asta juga iblisnya kan emang udah ada ya. Nah, ini Hibino Kafka mah si kodamnya ini masuk ke mulut anjir si kaijunya jadi kayak kemasukan kaiju dan ternyata kaiju kecil itu adalah sosok kaiju legendaris ya. Kaiju terkuat pada masanya sepanjang sejarahnya kaiju paling kuat itu kaiju nomor 8. Nah, gue bahas sedikit ya. Kenapa ada angkanya? Itu karena kaiju paling kuat itu levelnya di atas Dai Kaiju ya. Jadi ancamannya itu lebih besar ya. Jadi ada kaiju pertama, kedua, ketiga. Nah, sampailah pada kaiju ke-8. Nah, kaiju ke-8 ini reinkarnasi dari kaiju-kaiju legendaris ya. Dia emang karakter kaiju yang keren banget lah, kuat banget lah ya. Nah, secara fisik ya mendekati fisik manusia gitu ya. Bahkan di season pertama, season kedua, musuh terkuatnya itu kaiju nomor 9 ya. Atau kaiju yang teridentifikasi setelah kaiju nomor 8 aja.
Nah, kita masuk lagi ke kaiju nomor 8. Setelah Hibino Kafka ini kemasukan kaiju, nah dia itu bisa bertransformasi menjadi kaiju. Ini bukan seorang kaiju ya, gue pengen nyebut seorang kaiju ya, seorang kaiju lah ya, manusia hybrid dengan kaiju ya. Nah, akhirnya dia itu mendapatkan kekuatan yang besar ya. Tapi meskipun si Hibino Kafka ini mendapatkan kekuatan yang besar, tapi dia terus try hard ya, berusaha keras agar dia ini bisa diterima di pasukan pembasmi kaiju sebagai seorang manusia ya. Dia tetap ingin dipandang sebagai Hibino Kafka ya, bukan dipandang sebagai kaiju nomor 8 ya. Jadi dia di markas besar divisi 3 itu terus benar-benar try hard menggunakan kekuatannya sendiri, meskipun kekuatannya itu payah banget ya. Dia sampai-sampai ketika ada uji kemampuan memakai armor, dia itu kemampuannya cuma 1% anjir. Sedangkan idealnya kemampuan armor itu potensi kemampuannya di atas 20%, dan Hibino Kafka cuma bisa 1% doang anjir. Sampai-sampai, tapi karena dia ini mamang-mamang yang humble ya, ya bukan humble, emang payah aja ya. Mamang-mamang yang friendly, mamang-mamang yang berusaha relate sama Genji ya, relate sama anak muda lainnya ya. Jadi dia itu mudah diterima gitu guys. Dengan segudang kekurangannya, Hibino Kafka ini bisa diterima ya. Jadi kayak sosok yang paling kocak di tongkrongan gitu ya. Sampai-sampai ada komandan yang wakil komandan yang benar-benar apa ya? Bukan suka ya, bener-bener kayak wah pengen nempatin Hibino Kafka ini biar tetap di markas anjir. Emang keren banget ya. Sampai-sampai idealnya Hibino Kafka itu nggak lolos pada tahap seleksi ya. Tapi dijamin sebagai kadet atau kayak masih trial lah 3 bulan ya. Untuk bisa menjadi seorang anggota pasukan pembasmi kaiju. Nah ini keren banget sih. Nah, tapi ada hal menarik yang ini ya, apa yang terjadi ya. Ini gue masih bingung wakil komandan itu namanya siapa, gue lupa ya. Oh iya guys, nama wakil kaptennya itu Hosina. Anjir gue sampai lupa-lupa ya. Ya maklum lah usia gue itu udah mendekati usianya Hibino Kafka ya. Nah kita lanjut lagi. Jadi ada sebuah peristiwa yang menarik ya. Jadi ketika lagi apa ada segerombolan kaiju yang menyerang markas divisi 3 guys. Nah, disinilah baru kita diperlihatkan sosok kaiju nomor 9 ya, di mana kemampuannya kaiju nomor 9 itu bisa memanipulasi, mengendalikan, dan juga bisa memodifikasi kaiju-kaiju lainnya guys. Jadi kalau ada kaiju yang lemah bisa jadi kuat karena dia. Kalau ada kaiju yang sudah hancur bisa dihidupkan lagi sama kaiju nomor 9 ini ya. Nah, jadi sejauh ini kaiju humanoid ya, kaiju humanoid itu kaiju yang bisa bertransformasi menjadi manusia. Itu baru ada 2. Yang pertama kaiju nomor 8 itu kan karena dia bergabung dengan Hibino Kafka ya, menggunakan jasad manusia Hibino Kafka. Nah, yang kedua ini kaiju nomor 9. Kalau kaiju nomor 9 itu dia pure seorang kaiju tapi bisa bertransformasi menjadi tubuh manusia gitu ya. Kalau ini mah kayak inilah, kayak di Terminator gitu ya. Nah, ketika penyerangan kaiju di markas divisi 3, nah itu kita diperkenalkan sosok kaiju nomor 9 anjir. Nah, kaiju nomor 9 ini benar-benar apa ya? Menjadikan kaiju-kaiju lemah menjadi kaiju kuat sampai-sampai Shinomiya Kikoru ya, itu karakter cewek yang paling apa ya, rookie paling kuat di divisi 3 anjir. Itu angkatannya Hibino Kafka ya. Sampai-sampai nggak berdaya, sampai-sampai kayak yang udah pasrah mau mati anjir. Nah, untungnya di sini ada Hibino Kafka. Ini keren banget sih ya. Nah, Hibino Kafka ini terpaksa bertransformasi ke wujud kaijunya untuk menyelamatkan Shinomiya Kikoru anjir. Nah, di saat itulah Shinomiya ini tahu ya bahwa wah ternyata Hibino Kafka adalah sosok kaiju nomor 8. Tapi sejauh ini
baru ada 2 orang yang tahu mengenai identitasnya Hibino Kafka sebagai kaiju nomor 8. Yang pertama ada Tachikawa Reno ya. Reno ini kayak bestinya Hibino Kafka anjir. Reno ini yang selalu menyemangati Hibino Kafka gitu ya. Nah, yang kedua ada Shinomiya Kikoru. Tapi karena Shinomiya Kikoru ini diselamatin sama Hibino Kafka ya. Jadi dia emang keep silent aja ya. Dia emang tetap jaga rahasianya Hibino Kafka gitu ya. Nah, ada peristiwa yang lebih dahsyat lagi dari itu ya, yaitu ketika penyerangan kaiju. Nah, di sini teridentifikasi lagi kaiju baru guys, yaitu kaiju nomor 10 ya. Nah, di mana kaiju nomor 10 ini juga dia mengerahkan pasukan kaiju untuk menyerang markas divisi 3. Nah, kaiju nomor 10 ini emang sosok yang kuat ya. Bahkan sampai wakil komandan aja nggak bisa ngehentiin sih, kayak bisa ngehentiin tapi emang kondisinya babak belur ya wakil komandan ya. Gue lupa lagi wakil komandan Hoshina anjir. Nah, kaiju nomor 10 ini kan dia berusaha dihentikan sama Hoshina ya, tapi Hoshina itu bener-bener babak belur ya. Tapi bisa dihentikan akibat bukan akibat ya, karena kedatangannya Komandan Ashiro Mina. Ini jadi keren banget, ada scene-scene yang bener-bener keren. Jadi 3 orang kuat di divisi 3 itu ada Komandan Ashiro Mina, wakil komandannya Hoshina, bukan Hoshina, iya Hoshina, sama yang ketiga itu Kikoru ya. Nah, ketika kaiju nomor 10 ini dianggap sudah bisa dikalahkan, ternyata bisa bangkit lagi guys. Sampai-sampai membentuk bom besar kaiju yang bisa meledak dengan radius yang sangat luas ya. Nah, di momen itu, para pasukan di divisi 3 itu udah pasrah anjir, karena udah nggak bisa ngehentiin bom kaiju yang super besar, super dahsyat itu ya. Karena anjir kayak udah nggak ada jalan lagi. Nah, di momen itulah Hibino Kafka ini menjadi seorang pahlawan ya. Akhirnya tanpa pikir panjang, tanpa mempertimbangkan akibat yang akan dia terima, Hibino Kafka itu langsung on the way berubah wujud jadi kaiju nomor 8 dan berhasil dengan mudah ya. Itu kayak menjauhkan bom kaiju itu ke atas sehingga ledakannya tidak mengakibatkan kerusakan yang fatal di markas divisi 3. Tapi hal yang ironis tuh terjadi ya. Ketika akhirnya semua anggota di markas pasukan divisi 3 itu tahu bahwa ternyata Hibino Kafka adalah sosok kaiju nomor 8. Dan akhirnya dia pun sesuai prosedur yang ada harus dijatuhi hukuman, harus ditangkap ya. Di momen-momen sedih ya, karena anjir sifat kepahlawannya Hibino Kafka ini menjadi sesuatu yang membingungkan ya, karena dia emang seorang kaiju anjir. Makanya nah ini keren banget ya. Ini kita ngebahas sosok Hibino Kafka di season 1 lebih tepatnya ya. Masih panjang lagi guys penjelasan tentang Hibino Kafka ini ya. Sampai-sampai ketika Kafka ini dikurung dan akhirnya Hibino Kafka itu harus dibawa ke markas divisi pertama untuk diteliti, untuk diselidiki apakah Hibino Kafka ini masih ada kemungkinan dia menjadi seorang manusia atau memang dia sudah terjangkit virus kaiju dan harus dimusnahkan ya. Jadi akhirnya Kafka ini dijatuhi hukuman untuk diteliti bagian tubuhnya ya. Tapi ada hal yang menarik dari sini guys. Jadi Hibino Kafka yang sudah berpikir bahwa wah karirnya sebagai pasukan pembasmi kaiju ini sudah berakhir ya. Karena rahasia ini sudah terbongkar ya. Tapi hal yang mengharukan ini benar-benar terjadi guys. Ketika Hibino Kafka itu mau dibawa ke markas divisi pertama dan harus melewati teman-teman seperjuangannya di divisi 3 ya. Hibino Kafka ini sampai menunduk dan gak sanggup untuk menatap teman-temannya itu guys. Karena Hibino Kafka ini berpikir bahwa teman-temannya udah pasti kecewa ya. Karena Hibino Kafka ini ternyata seorang kaiju. Tapi hal mengejutkan pun terjadi guys. Ketika
Hibino Kafka itu hendak masuk ke dalam mobil ya, kayak mobilnya Satpol PP gitu ya. Akhirnya Tachikawa Reno ini bestinya Hibino Kafka ini mengucapkan bahwa kami percaya kau akan kembali anjir. Di situ Hibino Kafka itu kayak wah, wah bener-bener ternyata ada loh kemungkinan dia bisa bergabung kembali. Ternyata bahwa teman-temannya ini tidak sepenuhnya ini ya membenci dia ya, terutama si Reno ini ya, karena Hibino Kafka ini masih menyangka bahwa teman-teman yang lain itu ya udah bener-bener ngejudge habis-habisan Hibino Kafka yang seorang kaiju ya. Setelah masuk ke dalam mobil itu, dia kan berdua dengan Ashiromina ya. Ashiromina ini kan benar-benar teman kecilnya dia. Bahkan cita-citanya Hibino Kafka itu ingin bertarung dan bersanding di sampingnya Mina. Anjir, keren banget sih. Nah, Hibino Kafka itu sampai-sampai bertanya kepada Mina ya, apakah dia masih bisa mempunyai cita-cita untuk bisa bersanding dengan Mina? Dan jawabannya adalah ada, kata Mina ya. Sampai Ashiromina, Kapten Ashiromina ini berkata kepada Kafka bahwa semua anggota di divisi 3 itu tidak ada yang menganggap bahwa Hibino Kafka adalah kaiju. Di sini tangisnya Hibino Kafka itu pecah ya. Bahkan gue sendiri yang udah nonton ini sampai 5 kali lebih kayaknya ya, masih ada perasaan yang nyesek gitu ya, masih ada perasaan yang bener-bener terharu gitu, sedih anjir. Kayak yang anjir, dem banget lah di peristiwa itu ya, di kejadian itu ya. Terharu banget bener-bener sampai Hibino Kafka itu, oh ternyata semua teman-temannya itu tidak membenci dia. Sampailah Hibino Kafka ini dibawa ke markas divisi pertama untuk diteliti, guys. Dan harus berhadapan dengan kepala divisi pertama. Ini kepala semua asosiasi pembasmi kaiju ya, yang bernama Isao Shinomiya anjir. Nah, ini big boss-nya ya, big boss pasukan pembasmi kaiju itu Isao Shinomiya. Nah, diujilah Hibino Kafka ini karena apakah Hibino Kafka itu bisa mengendalikan kekuatan kaijunya atau tidak. Kalau lepas kendali ya Hibino Kafka ini harus dibunuh ya. Tapi kalau ada kemungkinan bahwa Hibino Kafka ini bisa mengendalikan kemampuan atau kekuatan kaijunya, ya dia bisa dibiarkan hidup ya. Dia bisa dijadikan apa ya, kayak pasukan pembasmi kaiju dan tetap menjadi anggota dari pasukan pembasmi kaiju itu sendiri, guys. Nah, terjadilah uji kekuatannya antara Isao Shinomiya dengan Hibino Kafka. Dan for your information aja ya, Isao Shinomiya ini dia berhasil menggunakan kekuatan dari kaiju nomor 2 kalau salah ya. Jadi kaiju itu dimodifikasi dan dijadiin senjata. Hanya orang-orang kuat aja yang bisa mengendalikan senjata kaiju. Dan Isao Shinomiya ini salah satu orang terkuat ya, sepanjang sejarahnya pasukan pembasmi iblis. Nah, terjadilah baku hantam di situ ya. Di awal-awal Hibino Kafka ini masih membatasi kekuatannya karena tidak ingin melukai Isao Shinomiya. Apalagi Isao Shinomiya itu bapaknya Kikoru Shinomiya anjir. Tapi karena dihajar habis-habisan, dibuat babak belur sama Isao Shinomiya ya, akhirnya kaiju ini memegang kendali kesadarannya Kafka. Sampai-sampai Kafka ini tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya ya. Dan sampai kaiju ini yang biasanya itu berwarna hijau, sampai-sampai bertransformasi menjadi warna merah anjir. Dan di momen itu benar-benar sampai pada Isao itu hampir mati ya ini gara-gara kaiju nomor 8. Tapi di detik-detik akhir sebelum kaiju nomor 8 itu menghantam Isao, akhirnya Hibino Kafka bisa mengendalikan tubuhnya lagi. Dan dia melukai jantungnya sendiri agar tidak bisa menyerang Isao anjir. Dan disitulah momen epiknya ketika Hibino Kafka berkata bahwa aku adalah Hibino Kafka. Wah, keren banget ya. Nah, ini adalah kita ngobrolin tentang season pertamanya
manga atau anime Kaiju nomor 8 ya. Ya ini kalau menurut gue mah Kaiju nomor 8 itu animenya kurang populer di Indonesia ya. Karena hype-nya nggak kayak Kimetsu no Yaiba, nggak kayak Jujutsu Kaisen ya. Entah itu karena promosinya yang kurang atau emang karena gimana ya? Karena di media sosial itu jarang banget anjir yang ngebahas Kaiju nomor 8 ya. Apa saking gue nya aja yang nggak tahu ya. Tapi bener-bener rekomendasi banget sih guys buat kalian yang boring gitu ya. Kayak kalau One Piece libur mau ngapain ya? Ya gue saranin sih kalian bisa nonton Kaiju nomor 8 ya. Karena ini worth it banget untuk ditonton ya. Ini bener-bener relate sama kita-kita yang sudah melebihi batas usia prime kita anjir. Ini adalah mungkin salah satu atau satu-satunya anime yang MC-nya itu mamang-mamang anjir. Bener-bener keren sih. Ini gue tunggu-tunggu. Nah, season 2-nya itu baru sampai episode 2 ya. Sampai video ini dibuat itu baru episode 2 ya. Ya semoga aja. Tapi manganya udah tamat anjir. Jadi nggak bertahan lama ya. Cuma sampai season 3 kalau nggak salah. Tapi itu adegan fight-nya keren banget anjir. Sama emosionalnya tuh dapat banget ya. Apalagi ini termasuk anime zaman sekarang yang nggak terlalu lebay kalau menurut gue mah ya. Emang bener-bener keren lah. So, untuk video kali ini kita sudah selesai membahas anime Kaiju nomor 8, di mana nomor 8-nya ini terinspirasi dari Andres Iniesta ini kalau menurut gue mah ya. So, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Nanti kita akan terus membahas antara karakter, anime baru, arts, atau teori-teori tentang seputar anime ya. Akan kita bahas. Jangan lupa juga kalian bisa untuk komen. Kalau kalian ingin rekomendasi, Bang, buatin video tentang ini dong. Nah, kalian bisa request di komen ya. Jangan lupa komen, like, share, dan juga subscribe guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.